Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinidia Sapitri dari kelas 2B Farmasi akan menjelaskan interaksi obat dengan laboratorium. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Misalnya pada pemakaian laksatif golongan antrakuinon dapat menyebabkan tes urin pada uribilinogen tidak akurat atau dengan perubahan zat yang dapat diukur. Contohnya perubahan tes tiroid yang disesuaikan dengan terapi estrogen. Macam-macam uji laboratorium. Yang pertama yaitu alkalin fosfatase, merupakan suatu enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta. Biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Enzim ini menghidrolisis ester fosfat dalam medium alkali. Alkalin fosfatase dilepaskan ke dalam darah pada saat luka dan pada aktivitas normal seperti pada pertumbuhan tulang dan pada saat kehamilan. Tingginya tingkat alkalin fosfat dalam darah mengindikasikan adanya penyakit dalam tulang atau liver, dan konsentrasi akan meningkat jika terjadi obstruksi aliran empedu. Tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan penyakit tersebut bekerja. Obat-obat yang mempengaruhi konsentrasi alkalin fosfat. Yang pertama yaitu obat AINS, dapat menurunkan angka alkalin fosfatase. Yang kedua paracetamol, meningkatkan angka alkalin fosfat. Kemudian bilirubin, merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Pembuangan sel darah merah yang sudah tua atau rusak dari aliran darah dilakukan oleh empedu. Selama proses tersebut berlangsung, hemoglobin, bagian dari sel darah merah yang mengangkut oksigen, akan dipecah menjadi bilirubin. Bilirubin kemudian dibawa ke dalam dan dibuang ke dalam usus sebagai bagian dari empedu. Obat yang dapat mempengaruhi bilirubin yang pertama yaitu fenobarbital, dapat menurunkan kadar bilirubin. Yang kedua estrogen, steroid, dan anabolik dapat meningkatkan kadar bilirubin. Selanjutnya glukosa. Obat yang mempengaruhinya yang pertama yaitu atenolol. Interaksi dengan tes laboratorium dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia, sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Yang kedua kortikosteroid, golongan glukokortikoid. Interaksi dengan tes laboratorium dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan mungkin melalui hambatan transporter glukosa. Blood urea nitrogen adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal. BUN tes dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Obat yang mempengaruhinya yaitu furosemid, dapat meningkatkan BUN. Yang kedua vancomycin, dapat meningkatkan BUN. Yang ketiga piroxicam. Transminase untuk mendeteksi adanya kerusakan hati, pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT dan SGPT. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel rusak atau membran sel terganggu. SGOT, penurunan kadar SGOT terjadi pada saat kehamilan, diabetik ketoasidosis, dan beriberi. Sedangkan peningkatan kadar SGOT pada kondisi infark miokard akut, ensefalitis, nekrosis hepar, penyakit dan trauma muskuloskeletal, pankreas akut, ekalampsia, dan gagal jantung kongesif. Obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT yaitu antibiotik, narkotik, vitamin diantaranya asam folat, piridoksin, vitamin A, kortison, flurazepam, isoniazid, dan rifampicin. Serum glutamat piruvat
transminase. Peningkatan kadar hepatitis atau virus akut, hepatotoksisitas yang menyebabkan nekrosis hepar, toksisitas obat atau kimia, AGA atau meningkat sedang. Sirosis, kanker hepar, gagal jantung, kongesif, intoksikasi alkohol akut, peningkatan marginal, infark miokard akut. Obat yang dapat meningkatkan SGPT yaitu antibiotik, narkotik, metildopa, guanetidin, rifampicin, flurazepam, propanolol, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.